Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1566. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada leluhur Papilun Pedang Tongtian, tetapi ketika dia melihat leluhur Papilun Pedang Tongtian, Qin Chen masih cukuplah hormat kepadanya karena tanpa dia, hanya karena bahwa leluhur Pedang Tongtian ini telah berkontribusi besar kepada ras manusia. Ratusan juta tahun menekan Raja Klan kerajaan kegelapan. Itu sama sekali tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Siapa kamu? Kata leluhur pedang melihat Qin Chen saat ini. Mata leluhur pedang Tongtian nampak melotot dan ia melihatnya seperti ekspresi melihat hantu. Kamu. Leluhur pedang Tongtian terpana saat ini dan dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Pada saat ini leluhur pedang memandang Qin Chen dengan ekspresi kusam di wajahnya, matanya melebar. Ini, apa yang sedang dia lihat? Apakah anak ini sudah mencapai tingkat kultivasi setinggi ini? Namun, sudah berapa lama ini? Memikirkan kembali terakhir kali Qin Chen melihat dirinya. Qin Chen waktu itu bahkan belum mencapai tingkat supreme, tetapi sekarang leluhur pedang samar-samar merasakan bahwa Qin Chen telah menyentuh setengah langkah transendensi. Senior leluhur pedang. Kali ini Xiao Supreme juga muncul menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada senior leluhur pedang. Yang satu adalah pemimpin umat manusia saat ini, dan yang lainnya adalah pemimpin tertinggi umat manusia purba. Secara alami ada interaksi di antara kedua mereka. Faktanya Xiao Supreme juga datang ke makam pedang waktu itu dan juga dia telah mengetahui beberapa rahasia. Anda, leluhur pedang, menghela napas. Benar saja, generasi umat manusia ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Gelombang di belakang kita mendorong gelombang ke depan. Ada juga desahan lega pada leluhur pedang. Namun bukankah ini yang mereka nantikan saat itu? Senior leluhur pedang, saya di sini kali ini untuk menyelamatkan senior. Dia melihat ke jurang di depan. Dalam kegelapan tak berujung, mayat-mayat duduk bersila satu demi satu. Dikuburkan di peti mati perunggu satu demi satu. Semuanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Mayat-mayat ini semuanya adalah penguasa tertinggi yang memegang pedang. Dan masing-masing dari mereka adalah ahli yang kuat yang telah meninggal bertahun-tahun lamanya. Dan peti mati perunggu itu bahkan lebih menakutkan. Itu dipenuhi aura yang menakjubkan. Ini juga saatnya membiarkan banyak lansia beristirahat dengan tenang. Apa maksudmu? Kata leluhur pedang, nampak dia sangat bersemangat. Senior leluhur pedang, alam semesta sekarang dalam kedamaian. Klan iblis telah dikalahkan. Leluhur iblis abis telah melarikan diri ke dunia bawah. Dan umat manusia sudah menjadi pemimpin alam semesta ini. Kata Xiao Supreme, dia berkata sambil tersenyum. Jadi senior, kamu boleh pergi. Leluhur pedang mendengarnya terkejut. Jadi, mungkinkah aura transenden sebelumnya yang dirasakan olehnya itu adalah... Xiao Supreme tersenyum dan berkata, leluhur iblis abis berkolusi dengan klan kegelapan dan membujuk kaisar hitam dari klan kegelapan untuk datang. Dia ingin tidak menghormati umat manusia, tetapi setelah itu dia dibunuh oleh ahli kuat misterius dari lautan spiritual. Leluhur kegelapan juga mengambil tindakan, tetapi dia ditolak oleh keberadaan misterius yang ada di lautan spiritual. Orang misterius yang kuat di lautan spiritual, kata leluhur pedang. Dia nampak terkejut. Kami juga mencoba menjelajahi lautan spiritual saat itu. Itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan kami tidak dapat menerobosnya dengan mudah. Kami mengetahuinya dengan baik. Itu berbahaya. Jadi setelah sedikit bertanya, saya pergi. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa ada pria kuat misterius seperti itu di sana. Mendengar semua berita ini, ekspresi leluhur pedang berdebar-debar. Orang ini dapat membunuh kaisar hitam dari klan kegelapan dan bahkan mengusir leluhur klan kegelapan. Setidaknya orang ini adalah orang kuat di ranah transenden. Ras manusia kita sebenarnya memiliki ahli seperti itu. Bagaimana itu bisa? Mendengar itu, Xiao Supreme tertawa.
Leluhur pedang senior, orang ini bukanlah orang kuat dari umat manusia kita, tetapi orang ini adalah orang kuat dari lautan kosmik, tetapi dia terperangkap di alam semesta ini. Ketika Xiao Supreme mengatakan ini, dia melirik ke arah Qin Chen. Ngomong-ngomong, berkat Qin Chen, orang kuat ini bersedia mengambil tindakan. Kata Xiao Supreme. Terima kasih kepada Qin Chen, kata leluhur pedang. Dia memandang Qin Chen dengan kaget. Xiao Supreme kemudian tersenyum tipis. Baiklah, senior leluhur pedang, sebaiknya kita bunuh orang dari keluarga kerajaan kegelapan itu dulu, agar senior bisa keluar dari masalah. Kata Xiao Supreme. Yah, benar, kata Qin Chen. Dirinya juga tersenyum tipis. Oke, leluhur pedang tertawa dan boom, tubuhnya yang tadi duduk bersila tiba-tiba menjadi tegak dan tangannya tiba-tiba terbang ke langit, dan dia melihat sinar cahaya menakutkan mekar dalam sekejap di langit yang tak berujung. Boom, boom. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Ribuan pedang muncul dari kedalaman jurang secara instan. Ini adalah kekuatan 10.000 pedang yang dikumpulkan oleh Papilun Pedang Tongtian untuk dapat memblokir Kaisar Sitian. Sekarang pedang itu meledak dalam sekejap di saat 10.000 pedang ini naik ke langit. Dalam sekejap, dari jurang di bawah, sebuah pesan tiba-tiba keluar. Itu adalah napas yang sangat menakutkan. Suara auman bergema, mengaum. Itu menderu-deru dari bawah tanah. Jauh di bawah tanah, aura menakutkan bangkit kembali, seolah-olah ada bintang purba yang bangkit. Dan kekuatan mengerikan yang menekan keabadian melonjak menembus dari dalam. Duar. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak mengejutkan dunia, membuat seluruh makam pedang bergetar hebat. Hahaha, leluhur pedang ras manusia, ketika kamu menarik semua pedangmu, apakah karena kamu telah menghabiskan masa hidupmu dan tidak dapat lagi menyegalku? Atau karena klan kegelapanku telah turun ke alam semesta ini dan kamu ras manusia telah menyerah? Raungan yang bergemuruh dan mendominasi bergema di seluruh dunia. Dari jurang maut, tentakel-tentakel yang tak terhitung jumlahnya langsung terulur, dan ahli teratas gelap yang menakutkan perlahan bangkit dari sana. Apakah ini raja klan kegelapan saat itu yang bernama Kaisar Sitian? Kata Xiao Supreme. Xiao Supreme merasakan kekuatan dari bawah dengan senyuman di bibirnya. Sementara di samping, Qin Chen, Chen Sisi, Sangguan Waner, Master Pedang Iblis, leluhur naga Hong Huang, leluhur suci semua darah, Wiji Supreme dan yang lainnya juga menatap ke bawah. Terutama Wiji Supreme. Dirinya pernah mengalami pertempuran di zaman kuno dan sangat menyadari bahwa teror dari kekuatan kegelapan itu sangat menakutkan. Ketika dia melihat raja klan kegelapan, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat. Bayangan yang ditinggalkan klan kegelapan di alam semesta ini terlalu dalam dan menyakitkan. Boom! Di depan semua orang, keberadaan yang sangat ganas dan juga menakutkan muncul di dunia ini. Dengan tentakel-tentakel di sekujur tubuhnya, membuat bulu kuduk orang berdiri hanya dengan melihatnya saja. Hahaha. Setelah disegel selama ratusan juta tahun, saya akhirnya keluar dari masalah. Saya ingin menghancurkan alam semesta manusia, kata Kaisar Sitian. Dia meraung. Raungannya sangat bergema darinya disertai tentakel-tentakelnya yang menari-nari dengan liar di udara. Boom! Pada saat Kaisar Sitian muncul, asal mula alam semesta juga berguncang, merasakan aura klan kegelapan, dan guntur serta bencana yang bergulung muncul antara langit dan bumi untuk menghancurkan tempat ini. Aura gelap kejahatan tak berujung melonjak dan langsung memenuhi Qin Chen juga dan yang lainnya. Xiao Supreme melambaikan tangannya dengan lembut dan boom, kekuatan mengerikan setengah langkah melampaui puncak, langsung melonjak, mengusir atmosfer gelap ini untuk sesaat. Chen Sisi dan yang lainnya juga tidak takut dengan aura gelap ini. Mereka memandang dengan tenang dan menatap dingin ke arah klan Raja Kegelapan Kaisar Sitian. Pada saat ini Kaisar Sitian juga merasakan keberadaan Qin Chen dan yang lainnya. Dia berbicara dengan arogan dan matanya melebar di saat dia memandang orang-orang di depannya dengan tidak percaya. Bagaimana situasinya? Kata Kaisar Sitian. Kaisar Sitian mampu ditekan oleh seluruh sekte Papilun Pedang Tongtian, dan bahkan leluhur pedang hampir kehilangan jiwanya. Kekuatannya secara alami luar biasa. Dia langsung merasakan kultivasi Qin Chen dan yang lainnya, lalu kemudian terkejut. Situasi di depannya sepertinya agak berbeda dari yang dirinya bayangkan. Kaisar Sitian berkata dengan sedikit bingung.
Sitian, klan kegelapanmu menyerbu alam semesta manusia kita. Hari ini kami akan mencari keadilan bagi banyak manusia yang telah mati. Waktu itu, kata Qingchen, dia berdiri di depan Kaisar Sitian dengan pedang di tangannya dan berkata dengan tenang, hanya kamu, angan-angan. Kaisar Sitian meraung dan marah, dan lalu dengan keras, tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qingchen dalam sekejap. Auramu, aku ingat kekuatan kegelapan yang pernah menelanku. Hari ini aku akan membunuhmu di sini. Sebelum Kaisar Sitian suasananya jatuh, tiba-tiba cahaya pedang menyala di kehampaan dan boom. Dengan kilatan cahaya pedang, tentakel-tentakel kekerasan Kaisar Sitian terbelah menjadi dua bagian lalu kemudian terpotong. Di jurang pemakaman besar ini, Qingchen tergantung di antara langit dan bumi dengan pedang karat misterius tergeletak di depannya. Tapi di bawah, ekspresi leluhur pedang nampak terlihat kusam. Apa yang dirinya lihat sekarang? Dengan satu ayunan pedang, tentakel Kaisar Sitian langsung dipotong oleh Qingchen. Meskipun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak tentakel Kaisar Sitian, namun Anda perlu diketahui bahwa Kaisar Sitian itu adalah raja klan kegelapan saat itu dan merupakan komandan terakhir invasi alam semesta ini yang merupakan tingkat transendensi setengah langkah. Selama bertahun-tahun, leluhur pedang telah membakar hidupnya sendiri dan para penguasa dari seluruh sekte Papilun Pedang Tongtian-nya juga hanya bisa menekan Kaisar Sitian di sini. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa membunuh Kaisar Sitian. Namun sekarang Qingchen telah memotong dua tentakel Kaisar Sitian hanya dengan satu serangan pedang. Bagaimana mungkin leluhur pedang Tongtian itu tidak terkejut? Kamu, nah. Dan saat ini di bawah, mata Kaisar Sitian juga menunjukkan ekspresi kaget dan sangat marah. Qingchen nampak tergantung di langit, memegang pedang karat misterius di tangannya, dan lalu berkata dengan dingin kepada Kaisar Sitian. Kaisar Sitian, tempat ini hari ini adalah tempat pemakamanmu, kata Qingchen. Mencari kematian, kata Kaisar Sitian. Dia menjadi sangat marah karena malu dan boom. Tentakel-tentakel di seluruh langit melonjak dengan ganas di tangannya. Aura gelap yang menakjubkan langsung membakar tentakel-tentakel ini. Dan kekuatan kegelapan yang mengerikan menyapu seperti lautan luas sebelum kemudian menyelimuti Kaisar Sitian. Seketika membentuk gelombang kegelapan yang menakutkan di depannya. Boom! Tentakel kegelapan yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju Qingchen. Dimanapun tentakel kegelapan lewat, dunia akan runtuh, membentuk badai kehampaan yang sangat mengerikan. Menghadapi badai kehampaan yang sangat menakutkan ini, mata Qingchen menjadi tenang. Dirinya tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius lagi dan duar. Niat membunuh yang mengerikan muncul langsung dari tubuh Qingchen. Qingchen tidak menahan diri dan langsung menggunakan serangan terkuatnya sekarang. Ini adalah energi pedang pembunuh. Karena dia tahu betul bahwa Kaisar Sitian telah ditekan oleh leluhur pedang selama ratusan juta tahun dan tidak dapat dibunuh. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan Qingchen saat ini, tidak akan mudah untuk membunuhnya hanya dengan kekuatan lemah. Dan pasti akan terjadi pertempuran yang sulit. Alasan mengapa Qingchen mengambil inisiatif adalah untuk memverifikasi kekuatan jurus pedang yang sebelumnya diajarkan ibunya kepadanya. Ketika energi pedang pembunuh ini melonjak ke langit, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Bahkan leluhur pedang menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat ngeri. Energi pedang pembunuh yang dilepaskan oleh Qingchen ini sepertinya akan menghancurkan seluruh dunia. Niat pedang yang sangat menakutkan, kata leluhur pedang Tongtian. Dia berkata dengan kaget. Faktanya bukan hanya dia, tetapi sekarang ekspresi Kaisar Sitian di bawah juga berubah drastis dalam sekejap. Bagaimana jurus pedang mematikan seperti itu bisa muncul di alam semesta ini? Kata Kaisar Sitian. Saat ini Qingchen tidak mengatakan omong kosong apapun. Qingchen mengambil langkah maju dan lalu menebas dengan pedangnya. Qingchen mengambil tindakan secara langsung. Ketika pedang keluar, ekspresi semua orang kuat di lapangan langsung berubah. Meskipun gerakan Qingchen tidak ditujukan kepada mereka, namun semua orang langsung merasa bahwa di bawah pedang ini mereka seolah-olah berada di lautan niat membunuh, seperti akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Kaisar Sitian di bawah Qingchen semakin berubah. Dirinya lalu mengaktifkan tentakel-tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan tanda gelap aneh menyala di setiap tentakelnya.
Tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya berubah menjadi gelombang kegelapan. Dan gelombang itu langsung menutupi seluruh tubuh Kaisar Sitian. Dia berjuang keras. Ledakan. Di saat cahaya pedang jatuh, perisai cahaya hitam yang dipadatkan oleh kekuatan kegelapan pun langsung hancur, sebelum kemudian berubah menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Sosok Kaisar Sitian semakin mundur di depan. Langit langsung runtuh, dan gelombang raksasa ruang dan waktu setinggi puluhan ribu kaki bergulung di seluruh jurang, langsung menenggelamkan seluruh jurang. Di sekeliling, naga leluhur dan yang lainnya juga mundur dengan keras. Meski gerakan ini tidak ditujukan kepada mereka, namun tetap saja membuat kulit kepala mereka mati rasa dan bulu kuduk mereka berdiri. Ini sangatlah menakutkan. Sementara Kaisar Sitian berhenti setelah mundur 10.000 kaki penuh. Di depannya, di mana Great Abyss berada, celah ruang waktu besar sepanjang puluhan ribu kaki terkoyak. Setelah Kaisar Sitian dapat berhenti, tentakel di depannya pun juga langsung hancur, berubah menjadi bubuk sebelum kemudian langsung menghilang di bawah niat membunuh dari pedang. Kemudian seteguk darah muncrat dan aura Kaisar Sitian pun langsung menjadi sangat melemah dengan ekspresi kaget dan kemarahan di wajahnya. Energi pedang yang sangat menakutkan dari pedang sebelumnya itu telah melukai dirinya dengan sangat serius. Melihat pemandangan ini, leluhur pedang dan yang lainnya di sekitar langsung tercengang. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Raja Klan Kegelapan Kaisar Sitian langsung terluka parah ketika dia bekerja sama dengan leluhur Abyss waktu itu. Dia hampir menghancurkan seluruh umat manusia dan menghancurkan surga. Dan untuk menyegel Kaisar Sitian, Papillon Pedang Tongtian bersama dengan para pengrajin, Sekte Tianji, dan kekuatan-kekuatan utama umat manusia lainnya pada saat itu juga menggunakan jebakan Papillon Pedang Tongtian dan Tanah Telarang Abyss untuk menyegel Kaisar Sitian. Pada intinya, leluhur pedang itu sangatlah menyadari kekuatan Kaisar Sitian yang sangatlah kuat. Orang kuat di lautan alam semesta ini jelas merupakan puncak dari tingkat transendensi setengah langkah. Akan tetapi sekarang, leluhur pedang memandang Qin dengan kaget. Apakah orang ini sangatlah menakutkan? Tidak hanya leluhur pedang, tetapi juga pedang iblis. Dan Xiaowei Supreme juga memandang Qin dengan kaget. Mereka telah melihat pertarungan antara Qin dan leluhur iblis Abyss. Sejujurnya, meskipun kekuatan Qin telah mencapai setengah langkah transendensi karena kultivasinya, namun ketika menghadapi transendensi setengah langkah puncak seperti leluhur iblis Abyss, dia masih bisa memblokir dan tidak berlebihan seperti sekarang. Dan sebenarnya, Kaisar Sitian ini pastilah tidak kalah dengan leluhur iblis Abyss. Akan tetapi sekarang, di bawah pedang Qin, tubuh Kaisar Sitian hampir langsung terkoyak. Dapat dilihat bahwa pedang Qin sebelumnya sangatlah menakutkan. Untuk sesaat, Xiaowei Supreme dan pedang iblis semuanya melihat pedang karat misterius di tangan Qin dengan ngeri. Karena mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Qin bisa meledak dengan kekuatan seperti itu adalah karena pedang karat misterius ini. WKWK memiliki ibu, Tuan Chen, memang benar-benar keberuntungan. Apakah saya juga dapat memiliki ibu seperti itu? Kata leluhur naga Hongguang. Nampak dia mendecakkan mulutnya ke samping dengan ekspresi iri di wajahnya. Hei naga tua, saat ini leluhur suci Sungadara segera tidak memberi wajah kepada naga tua. Kamu dilahirkan dalam kekacauan, jangan bilang kamu tidak punya ibu. Bahkan jika kamu punya, kamu tidak akan bisa memiliki ibu yang begitu hebat, kata leluhur suci Sungadara. Hei darah tua, aku bilang kamu sudah tua, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata leluhur naga Hongguang. Dia sangat marah sehingga dia ingin menyingsingkan lengan bajunya dan ingin mengambil tindakan terhadap leluhur suci Sungadara. Namun pada saat ini di atas jurang yang sangat dalam, Qin berdiri dengan pedang di tangannya. Qin memancarkan energi pedang kuat yang tak tertandingi. Kaisar Sitian, apapun gerakan yang kamu miliki, gunakan semuanya, kata Qin. Qin berkata dengan ringan dan berkata dengan tampak sangatlah bangga. Tes.